Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang bayang-bayang yang akan datang. Di Ibrani 10 ayat 1, di sini kita bisa melihat apa yang ada sekarang dan yang akan datang berdasarkan konteks ayat ini. Yang sekarang ada bayang-bayang dan hukum yang baik, dan yang akan datang adalah the very image of things, atau kenyataan dari bayang-bayang yang ada sekarang di konteks Ibrani 10 ayat 1. Kalau bayang-bayangnya adalah korban-korban yang dipersembahkan dari tahun ke tahun, kenyataannya adalah Tuhan Yesus. Jadi domba itu melambangkan Tuhan Yesus yang adalah kenyataannya atau the very image of things to come. Ini paralel dengan bahwa Tuhan Yesus itu adalah express image dari Bapa. Jadi kalau lihat Jesus itu sama dengan lihat Bapa. Walaupun Yesus bukan Bapa. Sama seperti domba-domba yang dipersembahkan itu melambangkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mempersembahkan domba-domba tersebut, itu sama seperti melihat Tuhan Yesus yang akan mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Nah, sekarang setelah kita tahu konteks sekarang dan yang akan datang, mari kita telusuri bagian-bagian penjelasan berikut ini. Di Mazmur 40 ayat 6 dikatakan bahwa sacrifice and offering atau burnt offering tidak diinginkan. Kalau ini tidak diinginkan, seakan-akan yang benar adalah Kain. Tetapi persembahan Kain saja tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain memberikan yang tidak diinginkan berdasarkan Mazmur 40 ayat 6, kenapa diterima? Kesimpulannya, dari ayat ini, Tuhan tidak menginginkan offeringnya Habel, atau tidak menginginkan dombanya Habel sebagai korbannya Habel. Di Kejadian 4 ayat 4 dikatakan, Tuhan menerima dan respect atau menghargai Habel dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi dikatakan di Mazmur 40 ayat 6, Tuhan tidak menerima sacrifice and offering yang dipersembahkan Habel. Bagaimana meluruskan atau mengerti kedua ayat ini yang seakan-akan bertentangan? Sekarang kita lihat apa kata lain korban. Kata lain korban adalah kematian. Artinya, yang Tuhan tidak inginkan adalah kematian. Artinya Tuhan tidak terima kematian dari domba yang Habel persembahkan untuk membayar upah dosa Habel. Artinya, waktu Tuhan bilang, Tuhan respect Habel, itu yang di-respect adalah Habel karena dia mempersembahkan korban. Jadi Tuhan tidak pernah respect kepada korbannya atau kepada kematian korbannya. Tetapi yang Tuhan respect adalah Habel yang mempersembahkan korban. Nah, kita buka 1 Tawarik 23 ayat 31. Dikatakan di situ ada burnt offering yang dipersembahkan, dan kita tahu burnt offering ini tidak diinginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah orang yang mempersembahkan sacrifice and offering, bukan burnt offering-nya. Dan di mana kita lihat orangnya? Kita ke ayat 30, yaitu kita lihat dari kata stand. Jadi dengan kata stand ini kita bisa lihat bahwa ini orang yang sedang mempersembahkan burnt offering yang Tuhan inginkan. Atau Tuhan respect orangnya, bukan persembahannya. Dan berdasarkan kedua ayat ini, sacrifice and offering ini dilakukannya di appointed time. Dan pertanyaannya, apa dari orangnya yang Tuhan inginkan? Dan kita lihat di ayat 30, orang yang berdiri itu kenapa mempersembahkan korban? Motifnya adalah mereka praise and thanksgiving kepada Tuhan. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sehingga mereka mempersembahkan korban. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi karena dasar orang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, itu sebabnya saat appointed time yang Tuhan sudah tentukan, mereka mempersembahkan sacrifice and offering. Artinya, dalam mempersembahkan sacrifice and offering, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada praise and thanksgiving. Ketika motif orang tersebut praise and thanksgiving,
maka Tuhan merespek orangnya karena penurutannya kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kalau kita sudah mengerti konsep tersebut, apa yang Tuhan inginkan dan yang tidak inginkan, mari kita lihat dalam segi persembahan yang diberikan Kain dan Habel. Kita tahu persembahan yang diberikan Kain dan Habel itu berbeda. Habel memberikan korban domba, sedangkan Kain memberikan buah-buahan hasil kebunnya. Berdasarkan Ibrani 9 ayat 12, bukan dengan darah domba, tetapi darah Tuhan Yesuslah kita ditebus. Dan di ayat 22, tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi yang bisa mengampuni adalah darah Tuhan Yesus, bukan darah domba. Dan yang paling melambangkan darah Tuhan Yesus yaitu darah domba. Karena kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 3, buah-buahan ataupun sayur-sayuran kalau dipotong tidak bisa keluar darah. Jadi buah-buahan atau persembahan dari Kain itu tidak melambangkan apa yang bisa menebus kita punya dosa. Jadi kalau kita potong domba, ya keluar darah. Dan darah ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Karena tanpa penumpahan darah, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Jadi kenapa Tuhan menerima Habel? Kenapa Tuhan menginginkan Habel, respect Habel? Karena Habel mempersembahkan domba, dan persembahan dombanya itu melambangkan dia menerima kematian Tuhan Yesus melalui dia melakukan lambangnya dengan hati atau motif praise and thanksgiving akan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosanya. Jadi yang Tuhan terima adalah kita punya praise and thanksgiving melalui korban domba yang dilakukan sebelum kayu salib. Karena domba ataupun korban ini adalah objek lesson dari kenyataan yang belum tiba. Dan setelah kayu salib, sacrifice and offering yang berupa praise and thanksgiving masih dilakukan tapi tanpa membunuh domba. Jadi kita terus-menerus melakukan praise and thanksgiving ini. Mari kita buktikan. Di Matius 28 ayat 20, Tuhan katakan bahwa I am with you always. Dan kita sudah belajar Tuhan Yesus always bersama kita melalui rohnya. Makanya di John 14 ayat 16 dikatakan, Bapa akan memberikan kamu another comforter that he may abide with you forever. Jadi kita lihat kata lain forever di sini adalah always, sama seperti di Matius 28 ayat 20 bahwa janji Tuhan melalui rohnya akan terus bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat di Efesus 5 ayat 20 dikatakan giving thanks always. Dan always ini sama dengan forever. Jadi praise and thanksgiving itu always atau terus-menerus dilakukan, forever dilakukan. Tetapi dilakukannya terus-menerusnya bukan seenak hati kita mau kapan saja. Itu berdasarkan appointed time yang Tuhan sudah tetapkan. Ataupun appointed time yang Tuhan tetapkan untuk kita praise and thanksgiving. Bukan saja berlaku di sebelum kayu salib, tetapi di setelah kayu salib kita masih melakukan praise and thanksgiving di appointed time. Karena ini forever atau always. Pertanyaannya, apakah setelah kayu salib kita tidak ada rasa bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita? Jangan kita mau bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan kalau ingat saja. Karena kita tukang lupa, makanya Tuhan memberikan appointed time agar kita selalu ingat untuk bersyukur dan gather together bersama umat-umat Tuhan untuk sama-sama praise and thanksgiving Dia sebagai penebus dan pencipta kita. Untuk lebih mengerti praise and thanksgiving di sini, mari kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan antara dua orang yang memberikan persembahan. Ada yang memberikan persembahan, banyak sekali yang diberikan, dan motifnya adalah supaya orang melihat dia berikan persembahan banyak banget. Berbeda dengan janda yang hanya mempunyai sedikit, inilah yang diterima Tuhan karena motifnya adalah praise and thanksgiving. Makanya di Hebrew 13 ayat 15, menguatkan bahwa kita masih ada sacrifice, tapi bukan domba, tetapi praise and thanksgiving tanpa kematian domba. Dan ini harus continually. Ada kata continually sama seperti di 1 Tawarik 23 ayat 31.
Dan continually-nya itu adalah kita lakukan di appointed time. Kalau dulu mereka mengungkapkan praise and thanksgiving mereka dengan bunuh domba, setelah kayu salib kita lakukan meat and drink. Jadi, Tuhan inginkan saya punya praise and thanksgiving. Dengan saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena saya tahu bahwa saya nggak ada andil apa-apa sama sekali di dalam rencana keselamatan ini. Jadi yang saya bisa bikin adalah terima kasih Tuhan atas semua rencana keselamatan yang Engkau sudah rancangkan kepada saya. Makanya di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, karena Kristus adalah sacrifice for us, kita praise and thanksgiving kepada Dia. Kita praise and thanksgiving tanpa korban. Dan kita lihat di ayat 8 dikatakan let us keep the feast. Dan di Kolose 2 ayat 16-17 untuk praise and thanksgiving kita lakukan meat and drink di holiday, new moon, and Sabbath days. Dan juga kita tahu di morning and evening worship semuanya untuk over praise and thanksgiving. Meat and drink yang kita makan itu melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Semua mengingatkan Tuhan Yesus. Sebagaimana domba yang disembelih sebelum kayu salib mengingatkan Tuhan Yesus, begitu juga meat and drink mengingatkan kayu salib dan betapa baiknya Dia mau menggantikan kematian kita. Disitulah ketika meat and drink kita praise and thanksgiving atas Bapa dan Anak punya rencana keselamatan yang begitu dahsyat. Dan meat and drink ini kalau kita baca di Kolose 2 ayat 17 dikatakan ini adalah shadow things to come. Nah, shadow things to come ini kita sudah baca di ayat pertama yang kita belajar di Hebrew 10 ayat 1. Ada shadow of the good things to come. Jadi untuk shadow-nya sendiri itu adalah burnt offering yang dilakukan di 1 Chronicles 23 ayat 30 dan 31. Dan itu melambangkan kenyataannya Tuhan Yesus things to come. Tetapi yang kita lakukan setelah kayu salib itu adalah sacrifice berupa praise and thanksgiving dengan kita lakukan meat and drink sesuai dengan Kolose 2 ayat 16 dan 1 Korintus 5 ayat 8. Tetapi di ayat 17 dikatakan ini shadow of things to come. Artinya yang kita lakukan sekarang ini adalah bayang-bayang yang akan terjadi nanti. Dan yang terjadi nanti kita bisa lihat di Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Di situ ada appointed time-nya yang sama, yaitu new moon dan sabat. Dan di new moon dan sabatlah kita kembali yang kita sudah lakukan di bumi ini setelah kayu salib untuk zaman kita ini, kita akan praise and thanksgiving selama-lamanya forever always di langit dan bumi baru nanti. Pertanyaannya, apakah sekarang kita lagi siap-siap untuk praise and thanksgiving selama-lamanya nanti di surga? Kalau kita mau selama-lamanya praise and thanksgiving di surga, make sure kita sudah persiapkan atau melakukannya sekarang di bumi ini. Nah, sekarang kita mau lihat apa artinya praise and thanksgiving sebagai sacrifice. Di Child Guidance 521 paragraf 3 dikatakan, dalam keluarga, Bapa harus memimpin adanya evening and morning worship. Dan kita tahu evening and morning worship ini adalah bagian dalam praise and thanksgiving dalam keluarga. Nah, kita sekarang akan lihat praise and thanksgiving dalam jemaatnya. Dan kita tahu salah satu appointed time-nya adalah yearly feast. Di 2T 574.1 dikatakan, Tuhan inginkan hal yang sama seperti orang di zaman dahulu, yaitu orang Israel. Dan yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel sama yang Tuhan inginkan kepada kita juga, yaitu dalam hal sacrifice. Dan sacrifice di sini sebelum kayu salib harus ada motif praise and thanksgiving dengan membunuh domba. Dan setelah kayu salib tetap ada praise and thanksgiving dan itu adalah sacrifice dengan kita melakukan meat and drink. Nah, kenapa Tuhan menuntut sacrifice ini? Karena kita sudah diberkati dan kita jangan lupa dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Apalagi Tuhan sudah menambahkan banyak berkat dan membuat kita berkelimpahan. Dan banyak orang yang tidak berterima kasih. Malah berkat yang Tuhan berikan ini mengikat mereka untuk bukan cinta pemberi berkatnya, malah cinta berkatnya. Mereka tidak bisa meninggalkan urusan bisnis, walaupun cuma 1 tahun sekali. Nah, karena mereka lebih cinta berkatnya daripada pemberi berkatnya, berkat yang mereka terima itu jadi kutukan. Di 2T 57.2 dikatakan, banyak yang mempunyai harta,
tetapi terikat dengan kepentingan-kepentingan dunia saja. Mereka tidak mau membuat pengorbanan kecil untuk meninggalkan bisnis-bisnis mereka untuk menghadiri pertemuan tahunan, sehingga mereka tidak bisa menerima hujan. Padahal kita tahu bahwa hujan itu adalah untuk cleanse kita. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah deliver atau menyelamatkan kita dari dosa, dan kita diberikan terang present truth. Dan banyak orang karena sudah terima berkat, lupa akan pemberi berkat, mereka buta akan keadaan spiritual mereka, seakan-akan mereka tidak sadar bahwa kondisi spiritual mereka ini tidak baik. Kalau mereka nggak ada usaha untuk attend yearly feast ini, yearly gathering, mereka tidak bisa dapat berkat. Dan kita harus datang ke pertemuan-pertemuan tahunan ini. Kalau kita tidak datang menghadiri pertemuan-pertemuan ini, maka kita akan semakin lemah dan tidak tertarik untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Dikatakan datanglah ke assembly atau yearly gathering ini untuk menemukan Yesus, karena Yesus akan datang di feast itu. Ingat, urusan-urusan dunia, hal-hal dunia, bisnis, apapun yang kita lakukan tidak boleh lebih penting daripada jiwa keselamatan kamu. Jangan sampai kita sacrifice appointed time yang Tuhan sudah tetapkan untuk Dia curahkan berkat, untuk kita lakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan jiwa dan keselamatan kita. Demikianlah summary Daily Bible School kali ini. Biarlah kita bisa lebih mengerti apa korban yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita mengerti rencana keselamatannya, dan kita bersyukur dan berterima kasih atas Dia punya kebaikan. Dengan hati yang penuh praise and thanksgiving, kita datang kepada Tuhan untuk menemukan Tuhan Yesus saat appointed time. Entah itu di evening, morning worship, ataupun weekly feast, Sabbath day, atau new moon, monthly feast, ataupun yearly feast. Biarlah dengan pekabaran ini kita lebih mencintai pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.